kita mulai mendengarkan firman Tuhan, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, pada hari yang berbahagia ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali menghirup udara yang segar, meskipun di tengah kesusahan, sakit penyakit, tapi kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang lembut, gembur, siap menerima benih firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu penaburan benih firman Tuhan, kami katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini pagi, selamat siang atau selamat malam menjelang tidur. Jangan dengar khotbah menjelang tidur. Coba kita lihat slide berikut ini. Disuruh ibadah online, pada ribut, repot, harus ngeliat HP setengah jam, nanti kalau kebelet kencing gimana dan sebagainya. Padahal kalau saudara sedang ibadah, biasanya pada online, buka WA, baca lain dan sebagainya. Tapi saya harapkan anggota GKJ tidak ada yang seperti itu. Berikutnya, COVID ini singkatannya sebetulnya bagus kalau mau dipikirkan. Coba lihat saudara ya. C, cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan kalau saudara mau makan, pergi dari mana-mana. Nanti saya akan tunjukkan gambar cuci tangan yang benar. O, olahraga. Meskipun saudara di rumah, saudara bisa olahraga, meskipun cuma sebentar. V, vitamin. Sudah semua beli Vatigon dan Enervon C, minum bersamaan. Kemudian I, istirahat. Jangan saudara libur, nyantai di rumah, tidurnya sampai malam, begadang. Atur waktu istirahat saudara dengan baik. Kemudian D, Telkomsel saya ada tulisan di rumah aja. Saudara jangan, kalau tidak perlu banget untuk beli kebutuhan bahan pangan, makanan atau cari obat, lebih baik stay at home. Saudara, sebenarnya corona ini bukan hanya kita lihat dari sisi negatif, sisi positifnya juga ada. Coba saya bacakan. 1. Corona menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat. Yang kedua, Corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. 3. Corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama-sama. Kemudian, Corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. Yang kelima, Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tidak terkalahkan. 6. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap kepada Tuhan dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. 7. Corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. 8. Corona mengajarkan cara bersin, menguap, dan batuk yang baik dan benar. 9. Corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Dan yang 10, Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang ukurannya hanya 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar ini. 11, Corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. 12, Corona mengajar kita agar tidak jajan dan makan sembarangan di luar. 13. Corona membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan. Terakhir, Corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, khotbah hari ini akan saya ambil dari Mazmur 91. Saya tunggu saudara buka catatan, siapkan catatan saudara, buka Alkitab, dan kita akan periksa bersama-sama
dari Mazmur 91. Khotbah saya kali ini tidak terlalu complicated, tetapi ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Poin yang pertama, slide. Yang pertama, ada perkataan iman. Mari ucapkan bersama dengan saya. Ada perkataan iman. Dari Mazmur 91 ayat yang kedua dikatakan demikian. Coba baca Alkitab saudara. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada kata, kalimat, akan berkata kepada Tuhan. Itu artinya, yang pertama saudara harus memiliki perkataan iman. Slide. Jangan di saat seperti ini, saudara mengeluarkan atau mengucapkan, menyebarkan berita-berita hoaks, atau yang meresahkan, atau yang justru melemahkan iman. Saya ulangi, jangan di saat-saat seperti ini saudara mengeluarkan, mengucapkan, menyebarkan berita-berita hoaks atau yang meresahkan atau yang justru melemahkan iman. Saudara-saudara, dalam minggu ini di Indonesia saya membaca di surat kabar ada 353 penyebar hoaks yang ditangkap oleh polisi. Kemarin saya mendengarkan siaran televisi, sungguh miris rasanya. Di saat kritis seperti begini, ada 4 orang yang dicokok polisi di Cianjur. 2 adalah pegawai RSUD Cianjur. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri. Mereka mencuri alat-alat kesehatan. Antara lain 20.000 masker. Saudara, kita hitung ya. Satu box masker isi 50. Kalau 20.000 berarti dia harus ambil berapa box itu? 400 ya, 400 atau 4.000 box, dan mereka mengambil alat yang lain, alat rapid test, dan mereka menjual. Kalau dijual tidak seberapa lama habis itu karena orang membutuhkan, dan ditangkap dengan hasil penjualan 56 juta. 2 pegawai RSUD Cianjur yang mereka nyolong. Masa di saat-saat seperti ini mereka tega-teganya berbuat seperti itu? Nah, saya harap saudara umat Tuhan, orang Kristen, anggota keluarga kerajaan Allah, tidak dengan mudah menyebarkan hoaks atau kata-kata yang melemahkan iman. Perlu saudara ketahui bahwa gereja kami, saya omong ya, gereja kami minggu lalu masih ada ibadah. Kenapa saya masih melakukan ibadah? Yang pertama, belum ada keluar aturan dari pemerintah, baru himbauan, tetapi instruksi secara jelas belum ada bahwa tidak boleh diadakan ibadah. Kalau di DKI oke, karena di sana penyebaran corona korban paling banyak. Indonesia di Pulau Bali belum ada. Jadi kami masih adakan ibadah. Tetapi saudara mesti perhatikan, kami mengadakan ibadah juga dengan hikmat. Hari Sabtu pagi minggu lalu ini ya, Sabtu pagi jam 6, gereja ini semuanya disemprot demam berdarah. Kita jangan lupa, jangan bingung dengan virus corona saja. Sekarang ini juga lagi musim DB. Gereja ini semua kita semprot, kita panggil dari dinas kesehatan, kita bayar, kita semprot jam 6 pagi. Kemudian jam 10, gereja kami lakukan disinfektan. Kita bersihkan semuanya. Sampai tempat parkir kami semprot dengan disinfektan. Kemudian waktu tata cara ibadah hari Minggu, saya robah. Antara lain, puji-pujian hanya 10 menit. Tidak terlalu lama. Lalu ada penyembahan. Kemudian berikutnya adalah tidak ada paduan suara, karena paduan suara berdirinya berdempetan supaya tidak saling tular menular. Yang ketiga, waktu itu kami ada perjamuan kudus. Setiap pembagi pelayan perjamuan dikasih sarung tangan. Jemaat tidak ambil sendiri, karena kalau nanti ada satu tangan yang misalnya terkena virus corona, dia pegang roti, kan pasti menyentuh roti yang lain, hosti yang lain. Nanti yang lain akan tertular dan sebagainya. Itu dibagikan, roti dan anggur kami bagikan. Waktu itu kebetulan salah satu pelayan sidang yang membagikan adalah Pak Andreas Pohop.
Dia ini juragan ban Aeolus. Biasanya bawa pegang ban yang besar-besar. Ini membagikan hostia yang kecil-kecil. Susah ya, yang lain sudah pada selesai, dia masih baru 3 baris. Tidak ada satu orang pun yang memegang, kita bagikan. Kemudian waktu kolektor juga demikian. Tidak kantong kolektor dioper dari satu ke tempat yang lainnya, tidak. Tapi petugas kolektor masuk di tengah-tengah dan dibagikan kepada mereka. Dan kita ibadah tidak terlalu lama, hanya 1,5 jam. Jadi kita juga pakai hikmat. Tapi perhatikan saudara, poin di sini adalah jangan sekali-kali saudara, khususnya anak-anak Tuhan, khususnya anggota Gereja Kristus Jalban, menyebarkan berita-berita hoaks, berita-berita yang menakutkan, dan lain sebagainya. Saya minggu lalu bicara seperti begini. Bagi saudara-saudara yang mungkin minggu lalu tidak datang gereja karena takut, jujur saja, ya. Banyak yang alasan sama saya, batuk lah, apalah. Padahal sebenarnya cuma satu poinnya, saudara takut. Coba kita pikiran baik-baik. Tidak mungkin saudara diam di rumah saja. Saudara kan pasti perlu misalnya pergi ke pasar atau ke supermarket. Oke lah saudara pakai masker. Tapi saudara mesti tahu barang-barang di pasar atau di supermarket yang pertama itu dari petani. Petani ambil, bahannya petik. Kemudian ada yang ambil, taruh di mobil. Lalu ada yang kirim ke pasar atau supermarket. Ada yang terima, ya. Kemudian lewat tangan orang lain lagi taruh di tempatnya. Lalu sebelum saudara beli barang tersebut, pasti ada mungkin tangan-tangan orang yang pilih-pilih. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin saudara orang yang kelima. Itu juga tidak bersih kan? Karena apa? Waktu saya ke Tiara minggu yang lalu, 60-70% orang memakai masker. Tetapi tidak ada satupun yang saya lihat memakai sarung tangan. Lalu saudara belanja di supermarket atau belanja di pasar, itu juga melewati beberapa orang. Kemudian yang kedua, kalau saudara di rumah tidak pergi ke tempat makan dan lain sebagainya, saudara pesan makanan GoFood, GrabFood dan lain sebagainya, saudara jangan lupa, yang pertama di samping bahan-bahan yang diambil dari petani dan lain sebagainya, lalu sampai ke restoran. Ya, kemudian yang kedua ada yang tukang masaknya. Sudah selesai, yang ketiga tukang bungkusnya, yang keempat tukang gojeknya. Itu kalau 4. Lalu GrabFood atau Gojek itu kan pakai sarung tangan. Sarung tangannya itu kadang kita nggak tahu mereka berapa hari itu baru ganti. Lalu nyampe di tangan saudara, saudara pegang plastiknya atau pegang kotaknya, sama saja. Itu akan menimbulkan potensi. Ya, tetapi kenapa kalau saudara ke gereja bersama saudara seiman, saudara takut? Waktu hari Senin atau Selasa saya dapat surat instruksi Kapolri yang ditandatangani hari Sabtu minggu yang lalu. Lalu kita langsung ambil kebijakan bahwa minggu ini tidak ada ibadah. Semua kegiatan ibadah, semua kegiatan kersel kita batalkan semua. Nah, saudara sebagai orang Kristen harus punya hikmat dalam hal ini. Jangan gereja yang dikorbankan. Saudara kesana kesini masih oke, tapi begitu soal gereja, saudara takut. Aneh. Karena apa? Karena nanti kita akan melanjut ke nomor 2. Nah, bicara soal perkataan iman, coba mari ucapkan bersama dengan saya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Oke? Sudah? 2, 3. Dengan kepaknya Allah akan menudungi saya. Di bawah sayapnya saya akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi saya dan 10.000 di sebelah kanan saya, tetapi itu tidak akan menimpa saya. Malapetaka tidak akan menimpa saya, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah saya. Amin. Ini Mazmur 91 ayat 4 sampai 7 dan yang ke-10. Ini perkataan iman yang harus kita ucapkan. Kemudian yang kedua,
Tadi saya katakan kan, jangan kalau ada apa-apa gereja yang ditekan, yang dipersalahkan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau cuma ngomong perkataan iman tanpa ada tindakan iman, itu namanya ini, Yakobus 2 ayat 20 dalam bahasa Inggris. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan mati, tidak ada gunanya. Diulangi lagi di dalam ayat yang ke-26. Faith without works is dead also. Mati juga. Jadi saudara, kalau cuma omongan iman, tapi tidak ada tindakan iman, percuma. Haleluya. Perhatikan, tindakan iman ini bukan berarti bertindak secara gegabah. Ya, bukan berarti bertindak secara gegabah atau sembarangan, tidak. Pokoknya yang penting beriman, tidak seperti gigit. Bicara soal perkataan iman dan tindakan iman, saya ingin supaya para pemimpin Kristiani tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti melemahkan iman atau menakut-nakuti umat Tuhan. Tetapi justru di saat seperti ini, pemimpin-pemimpin rohani harus bangkit. Perkataan iman, ada tindakan iman. Bicara soal ini saya menyimpang sedikit. Ada satu tayangan yang harus saudara lihat. Tadi ada dibilang COVID, COVID, C cuci tangan. Nah, ini ada tayangan singkat bagaimana saudara harus mencuci tangan. Dikatakan paling tidak 20 detik. Saudara perhatikan tayangan berikut ini. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Y como pueden observar, nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan, no tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera, ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que son una de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias. Y aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra, que serían nuestras muñecas, para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro, por la tinta estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. La técnica es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección. Tindakan iman dalam perikop ini, yang pertama, ayat yang ke-1 dari Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk. Ya, orang yang duduk. Itu artinya ada pilihan. Saya ulangi. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan orang yang duduk dan lain sebagainya. Artinya ada pilihan, apakah saudara mau duduk? Orang kalau duduk itu, saya kasih contoh, diam. Masa duduk begini, begini, begini? Ya, duduk itu diam. Duduk dalam apa? Diam dalam apa? Dikatakan dalam lindungan Tuhan. Atau saudara masih mau mengandalkan kekuatan sendiri, koneksi, ya, deposito dan lain sebagainya. Tindakan iman yang pertama, saudara mau diam bersama dengan Tuhan, atau saudara masih mengandalkan koneksi, kekuatan dan sebagainya. Kalau masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, why not? Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Kemarin sudah diberitakan Provinsi Hubei di Cina sudah dibuka. Nanti menyusul ya kota Wuhan sudah dibuka. Kenapa? Sudah
tidak ada penyakit COVID itu. Tapi di Indonesia ini masih terus berkembang. Kalau tidak salah di Malaysia itu ada sekitar 2.000 lebih yang positif COVID. Tetapi yang meninggal hanya sekitar 20 sekian. Di Indonesia sudah hampir 800 yang positif, tetapi yang meninggal 80 lebih. Persentasenya enggak sebanding. Kenapa? Ya kita mesti tahu. Saudara sebagai umat Kristiani, tindakan iman yang pertama adalah saudara ada pilihan. Ada pilihan itu bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi ditentukan oleh pribadi saudara. Saudara mau diam bersama Tuhan, mumpung masih ada kesempatan. Sebelum gereja, kegiatan ibadah ditutup. Kalau ada kesempatan, jangan saudara takut. Saudara ini punya Tuhan yang besar. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, dalam perikop ini, di dalam ayat yang ke-11. Perhatikan, lihat Alkitab saudara. Sungguh hatinya akan melekat kepadaku. Sungguh hatinya akan melekat kepadaku. Sekali lagi saya katakan, ada pilihan. Apakah hati saudara melekat pada Tuhan, ya, melekat pada Tuhan, atau pada logika saudara, harta kekayaan, melekat kepada ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Ini pilihan saudara. Saudara hatinya mau melekat kepada Tuhan atau kepada logika saudara. Itu ibadah, nanti banyak orang yang gak bersih seperti saya. Saya kan orangnya bersihan, nanti sebelah saya ini orangnya jorok dan lain sebagainya. Itu saudara seimanmu loh. Ya, pada ketakutan saudara, kekhawatiran saudara. Saudara mesti ingat, waktu COVID ini mulai merajalela di Indonesia, saya tidak berdoa, saya tidak mengajarkan supaya kita berdoa, Tuhan cepat angkat COVID ini dari Indonesia. Loh, orang ini baru, pandemiknya baru mulai. Sekarang ini sudah 27 provinsi di Indonesia yang kena. Waktu itu saya tidak berdoa begitu, Tuhan cepat angkat COVID-nya, cepat angkat COVID-nya. Orang baru mulai. Tetapi saya berdoa apa? Saudara mesti dengar dengan baik. Supaya tidak ada satupun dari kita, tidak ada satupun dari kita, anggota Gereja Kristus Japan khususnya, yang terkena virus corona. Amin. Itu saudara mesti yakini. Mari ucapkan bersama dengan saya. Tuhan, saya yakin tidak ada satupun dari saya atau anggota keluarga saya yang terkena penyakit virus COVID-19 atau corona. Nah, itu tindakan iman yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita mau duduk diam atau tidak. Yang kedua, hatinya kita melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu artinya apa? Terus Tuhan ini menjadi yang prioritas. Bukan kekhawatiran saudara, bukan logika saudara, bahkan juga mungkin bukan harta kekayaan saudara. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga adalah tentu ini yang kita inginkan, hasil yang didapat. Tapi saudara jangan lupa, jangan menjadi orang Kristen yang senangnya fokusnya hanya kepada hasil, tetapi prosesnya tidak mau. Perkataan iman mungkin banyak yang dengan gampang mengucapkan perkataan iman, tetapi waktu sampai kepada tindakan iman itu pertanyaan. Ya, harus ada perkataan iman, tindakan iman. Kalau iman dengan perbuatan pasti ada hasilnya. Hasilnya Mazmur 91 ayat yang ke-11 di sana dituliskan. Mari baca bersama dengan saya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada saya untuk menjaga saya di segala jalan saya. Ulangi sekali lagi. 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada saya untuk menjaga saya di segala jalan saya. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, ada istilah di dunia ini, no pain, no gain. No pain, no gain. Ya, tidak ada susah payah, tidak akan menghasilkan keuntungan. Atau dengan kata lain, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Ya, tidak ada usaha, tidak ada hasil.
Next. Jangan jadi orang yang hanya ingin hasil, tapi tidak mau berusaha atau berjuang. Saudara, dalam masa-masa seperti sekarang ini, jangan saudara di rumah cuma diam, tidur-tidur, nonton TV, pegang HP berjam-jam. Tiap pagi buka Alkitab saudara, baca. Kalau belum mengerti diulangi, berdoa, puji-pujian. Kalau ada mesbah keluarga itu jauh lebih baik. Sehingga meskipun kita tidak bisa berkumpul di ruangan gereja untuk beribadah bersama seperti biasa, tetap ada ibadah yang dilakukan di rumah-rumah. Ya, jangan saudara lupakan, persekutuan dengan Tuhan itu harus selalu menjadi yang utama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara perhatikan, untuk setiap anggota Kersel, nanti saudara akan menerima pengumuman yang saya distribusikan kepada setiap LCC saudara. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Kemudian tolong saudara kirimkan jawaban saudara ke LCC saudara. Misalnya, ya, saudara kirimkan nama Yoel. Nomor 1 jawabannya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kalau bisa, paling lambat hari Minggu malam. Minggu malam sebelum jam 11 malam. Nanti LCC akan mendata nama-nama yang sudah memasukkan itu, mengirimkan kepada saya hari Senin. Itu dianggap sebagai absensi saudara, karena kita minggu depan tidak ada Kersel. Kita belum ada Kersel dulu. Jadi absensi saudara Kersel adalah pertanyaan dari apa yang akan saya tanyakan, saudara jawab. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, saudara di rumah saudara bisa berlutut, atau kalau mau berdiri kita akan dengarkan, kita akan pujikan bersama-sama pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pada hari yang indah ini kami kembali datang menghadap Engkau, Allah pencipta, penolong kami khususnya dalam masa-masa kesesakan. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tanamkan firman di dalam hati kami, dimulai dengan memperkatakan perkataan iman, lalu kita melakukan tindakan iman, maka kita akan melihat hasilnya. Malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga, melindungi kemanapun saya pergi, melindungi rumah yang saya tinggali. Terima kasih Bapa. Di saat-saat yang susah seperti sekarang, hamba-Mu percaya di setiap rumah tangga, di setiap anak-anak yang tinggal, kos dan lain sebagainya, ada damai Allah menyertai mereka, ada perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan selalu menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala sesuatu Engkau izinkan terjadi, supaya kami juga boleh mengintrospeksi diri. Di saat-saat seperti sekarang ini, kami boleh duduk diam, bukan hanya di rumah kami, tetapi duduk diam bersama Tuhan, dan supaya hati kami makin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan-Mu, berkat perlindungan, kasih karunia, penjagaan Tuhan melimpah dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua orang yang sudah terlibat di dalam perekaman khotbah ini. Tuhan yang akan memberkati. Segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.